Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Juanda. Nama saya Elizabeth Adeline. Nama saya Zadara Beatricia. Kami dari Biologi FMIPA UI 2018. Pada hari ini ingin menjelaskan mengenai mekanisme migrasi pada penyu hijau atau spesies Chelonia midas. Yuk disimak videonya. Penyu hijau atau Chelonia midas adalah salah satu endangered spesies yang berasal dari famili Cheloniidae. Penyu ini dapat ditemui di wilayah subtropis dan temperate. Terlihat pada gambar, tubuh dan cangkang penyu hijau memiliki ciri yang khas. Penyu ini juga memiliki panjang tubuh sekitar 3 kaki dan berat sekitar 300 pon. Penyu jantan memiliki struktur cakar yang membesar pada sirip depan guna mencengkram betina saat kawin. Layaknya reptil lain, penyu hijau akan muncul ke permukaan untuk bernapas dan bermigrasi ke daratan untuk bertelur. Penyu betina akan menghasilkan sekitar 100 butir telur per sarang. Mereka hidup secara soliter dan bersarang di malam hari. Sumber makanan utama penyu hijau adalah lamun dan ganggang. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau penyu itu sering jadi hasil tangkapan sampingan? Oh iya, masa sih? Terus gimana dong cara penyu untuk menghindari serangan predator? Aku juga pengen tahu deh cara dia mencari makan dan cara dia bertahan hidup. Gimana sih? Setahu aku, penyu itu menghindari predator dan ancaman lainnya dengan cara bermigrasi. Tapi daripada kita bingung, mending kita lihat videonya langsung yuk. Yuk! Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rick dan kawan-kawan pada tahun 2014, sebanyak 93 penyu ditempatkan pada lokasi inisiasi di New Caledonia Atolls. Dan ternyata arah pergerakannya berbeda, ada yang menuju Queensland, Papua Nugini, dan perairan New Caledonia. Diketahui pula bahwa terdapat 2 penyu betina yang diamati memiliki nesting dan foraging area yang sama, padahal diamati dalam kurun waktu yang lama, yaitu selama 12 tahun. Salah satu penyu betina yang diamati tersebut bermigrasi mencari makan di New Caledonia pada tahun 1999, bersarang pada tahun 2001, dan bermigrasi mencari makan kembali di lokasi yang sama, yaitu di Queensland pada tahun 2011. Sementara itu, berdasarkan penelitian Metz dan kawan-kawan pada tahun 2020, diketahui bahwa juvenal dari penyu hijau akan melakukan migrasi apabila keadaan tidak cocok dengannya. Dalam hal ini yaitu terkait suhu. Dari penelitian ini diketahui bahwa suhu 19 derajat Celcius merupakan suhu threshold, yang artinya merupakan peringatan bagi mereka untuk melakukan migrasi, sehingga ia tidak mengalami kedinginan dan bahkan hingga menyebabkan terancam. Sementara itu, suhu 15 derajat merupakan batas suhu ambang yang diterima juvenal penyu ini, karena pada keadaan ini penyu bisa saja mengalami lumpuh karena kedinginan. Maka dapat diketahui bahwa penyu umumnya memilih habitat yang termostabil, yang mana suhu cenderung stabil dan nantinya akan terkait dengan fidelity atau kesetiaannya dalam memilih nesting dan foraging areanya. Penyu hijau mampu bermigrasi hingga ribuan kilometer setiap satu kali jalan, dan perkawinannya dapat dilakukan baik di sepanjang jalur migrasi, di tempat mencari makan, atau di lepas pantai bersarang. Maka dari itu, apabila kondisi normal, kita dapat tahu pola migrasinya, yaitu setelah keluar dari sarang, hatchlings akan bergerak menuju lepas pantai dan menghabiskan beberapa waktu hidupnya di laut pelagi. Kemudian, apabila telah memasuki fase juvenal, penyu akan meninggalkan laut dan menuju ke foraging area yang dekat dengan pantai pesisir, di mana nanti saat dewasa ia akan menghabiskan waktu hidupnya di habitat tersebut. Dan kemudian setelah dewasa, migrasi dilakukan 2-5 tahun sekali untuk reproduksi, dari foraging area menuju nesting areanya. Migrasi penyu hijau disebabkan oleh beragam hal, mulai dari perkembangan siklus hidup, menipisnya sumber makanan di habitat penyu, adanya stresor antropogenik, hingga penyesuaian terhadap perubahan suhu air dan lingkungan. Keberhasilan dan penyimpangan pada proses migrasi penyu hijau juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti cahaya dan medan geomagnetik bumi, arus dan angin, suhu perairan dan musim, serta perubahan iklim. Faktor-faktor tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap kondisi fisiologis penyu hijau, kondisi habitat yang dikunjunginya, serta mekanisme migrasi. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat membantu atau menghambat mekanisme dan jalur migrasi penyu untuk sampai ke foraging atau nesting area yang tepat. Selanjutnya merupakan keuntungan dari migrasi penyu. Yang pertama, migrasi perlu dilakukan oleh penyu untuk menghindari serangan predator. Hal ini disebabkan karena keberadaan penyu rentan terhadap predator apabila penyu tetap tinggal di perairan dangkal. Keuntungan yang selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya di laut. Dengan melakukan migrasi antar habitat, penyu dapat mengeksploitasi sumber daya tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan apabila mereka hanya menetap di satu tempat dalam waktu yang sama.
Selain itu, migrasi yang dilakukan penyu menuju tempat mencari makan merupakan cara penting untuk menjaga padang lamun agar tetap sehat. Hal ini disebabkan karena saat makan, penyu akan merumput sehingga dapat menambah nutrisi dan membantu produktivitas lamun. Selanjutnya merupakan kerugian dari migrasi penyu. Yang pertama, apabila terjadi bencana tsunami, maka kondisi tubuh penyu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena habitat penyu akan terdegradasi akibat terjadinya bencana tsunami. Selain itu, keberadaan penyu hijau juga sangat terbatas pada musim panas dan musim gugur. Hal ini disebabkan karena perbedaan musim di daerah migrasi penyu dapat menurunkan produktivitas dan pergerakan penyu. Kerugian yang terakhir, bencana tsunami akan membuat sejumlah besar lamun hancur dan menghilang. Hal ini membuat penyu harus kembali beradaptasi dengan jenis makanan yang akan dikonsumsi. Nah, jadi gimana? Udah pada nggak bingung lagi kan? Nah, iya, sekarang aku jadi ngerti gimana caranya penyu bermigrasi. Iya sama, aku juga jadi paham dan ternyata penyu itu keren banget ya. Dia bisa punya adaptasi khusus dan bisa bermigrasi berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, karena kita udah tahu pola pergerakan dan migrasinya, maka jadi wawasan untuk kita supaya nanti kita bisa berkontribusi dalam konservasi penyu di kemudian hari nantinya. Setuju banget. Aku mau ikut konservasi penyu. Aku juga. Oke, tapi coba nanti kita omongin lagi deh. Oke. Sekian video penjelasan dari kami. Kami harap video ini dapat menambah wawasan kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Dadah!